Heboh melanda Kabupaten Temanggung ketika Desa Sukamukti tiba-tiba diguncang kabar mengerikan. Seorang peternak sapi yang selama ini dikenal ramah dan murah senyum, ternyata menyembunyikan rahasia kelam di balik kandangnya. Malam-malam di desa yang biasanya tenang berubah dipenuhi suara aneh dan kedatangan tamu misterius yang datang tanpa jejak. Hingga suatu hari, aliran sungai Serayu kecil membawa bukti yang tak bisa dibantah. Dan dari sanalah segalanya mulai terbuka. Namun pertanyaannya, apa sebenarnya yang diperjualbelikan Rahmat Santoso selama ini? Pagi di Desa Sukamukti selalu dimulai dengan kokok ayam jantan dan aroma tanah basah yang terbawa angin dari hamparan sawah tembakau. Kabut tipis bergelayut di atas rumput hijau. Sementara desir angin pagi menyapu daun pisang yang bergoyang perlahan. Di tengah ketenangan itu berdirilah sebuah rumah bata merah sederhana, milik seorang peternak sapi bernama Rahmat Santoso. Pria yang dikenal supel dan gemar menebar senyum kepada siapapun. Setiap hari sekitar pukul 5 pagi, Rahmat sudah berada di kandang sapinya yang terletak di belakang rumah. Kandang itu tidak besar, hanya berisi 6 ekor sapi jenis limusin yang tampak gemuk dan sehat. Dengan sarung tergulung hingga lutut dan sekop di tangan, Rahmat membersihkan kotoran sambil bersenandung lagu campur sari favoritnya. Bau khas kandang dan suara dengusan sapi sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak bertahun-tahun. Ia sering berkata dengan bangga, sapi-sapi ini bukan sekadar hewan ternak, tapi berkah yang wajib disyukuri saat bekerja. Ia sering disapa tetangga yang lewat membawa cangkul atau jerami di bahu. Pagi, Matt, seru Pak Suwito, petani tua yang selalu lewat di depan kandang setiap pagi. Pagi juga, Pak Suwito, sehat? Tu jawab Rahmat sambil tersenyum lebar. Alhamdulillah, sehat, sapimu tambah gemuk wae. Matt, dagangan laris terus. Ya, Rahmat terkekeh kecil, rezeki ora usah dikejar. Pak, yang disyukuri pasti bakal teko. Ucapan-ucapannya sederhana namun terdengar bijak bagi warga desa. Mereka menganggap Rahmat sebagai sosok pekerja keras yang pantas dijadikan teladan. Ia tak pernah menolak jika diminta bergotong royong, entah memperbaiki irigasi, membersihkan jalan desa, atau membantu tetangga yang punya hajatan. Ia juga dikenal ringan tangan. Pernah suatu kali ia membantu biaya operasi anak Pak Cipto yang jatuh dari sepeda tanpa banyak bicara. Istrinya, Dwi Ayuningrum, adalah perempuan lembut dan sabar. Ia mengurus 2 anak mereka, Putri dan Galang, sambil membantu menjual susu sapi hasil perahan setiap pagi ke pasar Temanggung. Rumah mereka selalu tampak bersih, dengan halaman depan penuh pot bunga warna-warni yang ditata rapi oleh Dewi sendiri. Bagi warga Sukamukti, keluarga Rahmat seolah menjadi contoh ideal keluarga desa yang bahagia. Namun, di balik kerapian itu, terselip hal-hal kecil yang jarang diperhatikan orang. Kadang, menjelang senja, Rahmat terlihat menatap kosong ke arah hutan bambu kecil di ujung desa, atau keluar malam dengan alasan mengantar pesanan daging untuk pelanggan tetap. Tak ada yang curiga, sebab di desa seperti Sukamukti, rasa saling percaya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Kejahatan terasa seperti sesuatu yang hanya muncul di berita televisi. Suatu pagi setelah memberi makan sapi dan menimba air, Rahmat duduk di bangku kayu depan kandang sambil menyeruput kopi tubruk buatan Dewi. Pandangannya menembus ladang yang disinari mentari muda. Dari kejauhan terdengar tawa anak-anak kecil berlarian di jalan tanah sambil menendang bola plastik lusuh. Pemandangan itu menegaskan betapa damainya hidup di desa itu. Namun jika seseorang memperhatikan lebih dekat, sesekali wajah Rahmat terlihat kaku, seperti menyembunyikan beban berat di dalam pikirannya. Menjelang siang, beberapa warga berkumpul di balai desa Sukamukti untuk rapat mingguan. Rahmat hadir di antara mereka, ikut membicarakan rencana perbaikan jalan menuju pasar.
Ia berbicara dengan nada bersahabat, bahkan menawarkan diri menyumbang 1 karung semen untuk proyek itu. Semua orang memujinya, terutama Pak Wiryawan, kepala dusun, yang berkata, "Kalau semua warga kayak Rahmat, desa kita bakal cepat maju." Rahmat hanya menunduk dan berkata lirih, "Saya cuma ingin ikut bantu, Pak, biar Sukamukti makin nyaman buat anak cucu kita." Sore harinya, ketika matahari condong ke barat, Rahmat kembali ke kandang. Ia memeriksa satu persatu sapinya, mengusap punggung mereka dengan tangan kasar berurat. Seekor sapi betina bernama Simadu baru saja melahirkan anak, dan Rahmat terlihat sangat telaten merawatnya. Ia menyiapkan susu hangat, menggelus leher sapi itu, bahkan berbicara lembut seolah kepada anak sendiri. "Sing kuat, le, rezekimu bakal besar nanti," ucapnya hangat. Dari kejauhan, Dewi menatap suaminya dengan senyum bangga. Ia tahu betapa Rahmat mencintai pekerjaannya. Namun, akhir-akhir ini, ia juga sadar sang suami kerap pulang larut malam. Jika ditanya, jawabannya selalu sama banyak pesanan. "Orang kota maunya daging segar, aku harus antar malam biar besok pagi masih bagus." Dewi tidak pernah mendesak lebih jauh. Ia memilih percaya, karena selama ini Rahmat tidak pernah berbuat macam-macam, tapi jauh di hatinya ada rasa ganjil yang tak bisa dijelaskan, semacam kekhawatiran samar tanpa alasan jelas. Malam itu, udara Temanggung terasa lembab, angin membawa aroma rumput basah dan sisa pakan sapi dari kandang. Dewi baru saja menidurkan anak-anak ketika mendengar suara motor Rahmat dinyalakan. "Pergi lagi?" Mas tanyanya pelan dari jendela. "Iya." "Wai, kuma sebentar. Ngantar pesanan ke Pak Jatmiko di utara." Jam segini Rahmat terdiam sejenak, lalu menjawab datar. Katanya mau dipotong pagi-pagi biar dagingnya masih segar. Ia mengenakan jaket kulit, menutup pintu perlahan, dan melaju ke arah barat di jalan tanah yang gelap tanpa penerangan. Suara motornya perlahan hilang di telan malam. Dewi menatap jendela cukup lama. Langit malam itu tanpa bulan, hanya bintang redup di kejauhan. Ia menarik napas panjang lalu menutup tirai. Di matanya tersirat sesuatu, bukan sekadar cemas, tapi firasat buruk yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, Rahmat pulang seperti biasa, membawa beberapa lembar uang dan sekotak susu cair untuk anak-anaknya. "Buat Galang sama Putri," katanya sambil tersenyum. Tak ada yang aneh di wajahnya, hanya kelelahan. Dewi menyiapkan sarapan, mencoba menepis keresahan yang masih mengendap sejak malam tadi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Siang hari Rahmat sibuk di kandang, sore membantu tetangga memperbaiki pagar, malam kadang pergi entah kemana. Tak seorang pun mencurigainya. Bahkan beberapa warga mulai menitipkan sapi mereka untuk dirawat Rahmat karena dianggap lebih ahli. Ia tampak seperti pria desa biasa, jujur, rajin, dan sederhana. Namun ada satu orang yang memperhatikan perubahan kecil itu. Bagas Prasetya, pemuda 20 tahun yang tinggal tak jauh dari kandang Rahmat. Sejak kecil ia sering membantu memberi makan sapi. Tapi belakangan Rahmat jarang mengajaknya masuk ke kandang malam hari. Setiap kali Bagas datang menjelang sore, Rahmat cepat-cepat menutup pintu belakang gudang. "Loh, ngapain ditutup?" Mas tanya Bagas penasaran. "Ah, ngeke, banyak nyamuk masuk," jawab Rahmat cepat. Senyumnya tampak kaku. Senyum itu bukan seperti biasanya. Ada guratan tegang di wajahnya yang sulit dijelaskan. Bagas tidak menuduh apapun, tapi sejak hari itu, rasa penasaran tumbuh di benaknya. Malam-malam di Sukamukti terasa makin sunyi beberapa minggu terakhir. Kadang terdengar suara kendaraan berhenti tak jauh dari rumah Rahmat. Namun warga tak terlalu peduli. Di desa, suara motor malam hari bukan hal asing, tapi suatu kali
Anjing milik Pak Suwito menggonggong terus-menerus ke arah kandang sapi Rahmat, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya ada keesokan harinya. Rahmat terlihat menutup bagian belakang kandang dengan terpal hitam tebal, biar nggak kehujanan. Katanya ringan, tak ada yang bertanya lebih jauh. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Dari luar, Sukamukti masih tampak damai, sawah menghijau. Anak-anak bermain di pematang, warga bercengkrama di pos ronda setiap malam. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu perlahan bergetar seperti tanah sebelum gempa. Di tengah keheningan malam itu, Rahmat duduk sendirian di depan kandang, menatap sapi-sapinya yang diam dalam gelap. Matanya tak lagi seteduh dulu. Ia mengusap wajahnya, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri. Sedikit lagi, habis ini semua beres. Tapi malam yang tampak tenang itu justru menjadi awal badai besar yang kelak mengguncang seluruh Temanggung. Karena di balik senyum ramah seorang peternak sederhana, tersimpan rahasia yang tak pernah dibayangkan siapapun di desa Sukamukti. Senyum hangat yang dulu terasa tulus kini seperti sebuah topeng. Malam itu, sekitar pukul 11, Bagas yang tengah berbaring di kamarnya kembali menangkap bunyi-bunyian dari arah kandang. Kali ini lebih jelas ada suara mesin mobil berhenti di depan rumah Rahmat. Ia mengintip melalui jendela dan menyaksikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor menepi di jalan tanah yang jarang dilalui kendaraan pada malam hari. Lampunya dimatikan, menyisakan bayang-bayang samar. Dua sosok berpakaian gelap turun, membawa kotak besar menyerupai peti es. Tak lama, Rahmat muncul dari pintu belakang rumah dengan jaket kulit dan sarung tangan karet. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling memberi isyarat. Bagas menahan napas. Tubuhnya bersembunyi di balik jendela yang setengah terbuka. Ia melihat Rahmat membuka gembok pintu kandang dan mempersilakan kedua tamu itu masuk. Tak lama, pintu tertutup rapat. Derit engsel kandang memecah sunyi malam. Sesudah itu, hanya terdengar suara samar-samar seperti gesekan logam. Lalu muncul bunyi lain yang mirip jeritan hewan atau mungkin bukan hewan. Bagas tidak bisa memastikan. Suara itu terlalu manusiawi. Ia bangkit perlahan, meraih jaket, lalu keluar dari rumah tanpa menyalakan lampu. Langkahnya hati-hati menapaki tanah basah. Dari kejauhan, suara jangkrik berdenging nyaring. Ia berjongkok di balik rumpun bambu, hanya beberapa meter dari pagar kandang. Melalui celah papan yang lapuk, ia menangkap lambaian cahaya senter berkelebat di dalam. Rahmat dan dua pria itu tampak sibuk mengangkat sesuatu dari dalam kotak logam besar tadi. Awas, Pelen. Suara berat salah satu pria terdengar serak. Sudah aman? Turunkan ke ruang bawah, sahut Rahmat cepat. Bagas menelan ludah. Ruang bawah. Ia baru sadar di bawah kandang. Rupanya ada tempat lain. Lalu terdengar benda berat digeser dan semacam panel lantai dibuka. Seperti pintu yang diseret dari bawah kaki. Cahaya senter kemudian merosot ke perut bumi. Setelah itu semuanya kembali gelap. Hanya dengung halus mesin kecil yang menyala, entah generator atau alat pendingin. Bagas hampir melangkah mendekat. Tetapi mendadak seekor anjing kampung menggonggong keras dari arah jalan. Salah satu pria keluar dan menyapu sekitar dengan senter. Bagas buru-buru merunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Sorot cahaya itu melintas hanya beberapa senti dari wajahnya, beberapa detik yang terasa seperti seabad berlalu. Sinar itu menjauh dan pintu kandang kembali tertutup. Bagas lari pulang secepat-cepatnya, napasnya memburu. Setiba di rumah, ia menutup pintu dan bersandar pada dinding. Telapak tangannya dingin dan bergetar. Ia mencoba menenangkan diri. Tetapi suara-suara itu terus menggema di kepala, jeritan samar dan kalimat Rahmat barusan. Keesokan pagi, Bagas tidak bisa tenang. Di balai desa Sukamukti, ia bertemu Pak Suwito dan beberapa warga yang sedang mengobrol santai. Pak, semalam ada mobil hitam lewat. Gitanya ragu, mobil tengah malam wah. Nyaknya hati. Le,
Aku tidur cepat, jawab Pak Suwito sambil menggernyit. Kenapa? Le Solabu Ratna, penjual jamu yang duduk di sebelahnya. Bagas bimbang sejenak, ia ingin cerita, tetapi takut dianggap menuduh. Akhirnya ia hanya berkata, "Gak, Bu, Kumaira, kok ada suara kayak orang nangis dari kandang Pak Rahmat Bu Ratna terkekeh pelan. Mungkin sapinya kedinginan." Yang lain ikut tertawa. Bagas memaksakan senyum, tapi pikirannya masih terpaut pada kejadian semalam. Ia yakin yang didengar bukan suara sapi. Siang harinya, ia memberanikan diri mendatangi Rahmat dengan alasan ingin membantu membersihkan kandang. Rahmat tampak terkejut, tetapi tidak menolak. Begitu masuk, mata Bagas langsung tertarik pada sudut kandang tempat yang semalam tampak seperti ada panel lantai. Kini bagian itu tertutup karung-karung jerami basah. Bau amis menyengat menghantam hidungnya lebih tajam dari biasanya. Kok baunya agak beda? Mas tanyanya pura-pura santai. Oh, kemarin ada pemotongan sapi di sini. Darahnya nyiprat kemana-mana. Jawab Rahmat cepat tanpa menatap. Motong sapi malam-malam Rahmat tiada seenak. Lalu terkekeh kecil. Pelanggan minta dadakan. Katanya buat acara besar, nada bicaranya terlalu ringan untuk urusan sebesar itu. Bagas menatapnya, berusaha membaca wajahnya. Tetapi Rahmat tetap tersenyum seperti biasa, senyum yang kini terasa dingin dan kosong. Saat Bagas membantu menyapu, ia melihat satu hal lagi. Di dekat impas susu, ada bercak merah menetes di lantai semen. Warnanya terlalu gelap untuk darah sapi biasa. Ia menunduk, pura-pura tidak melihat. Namun dadanya terasa sesak. Menjelang sore, Rahmat menepuk bahunya. Makasih, Le. Kalau ada waktu, bantu lagi ya. Bagas cepat mengangguk. Iya, Mas. Begitu keluar dari kandang, ia menghirup napas panjang, berusaha mengusir aroma busuk yang seolah menempel di hidungnya. Aneh. Semakin jauh ia melangkah, bau itu seperti terus mengikuti, seakan-akan menempel di kulitnya sendiri. Malam berikutnya, rasa ingin tahu Bagas berubah menjadi tekad. Ia menyiapkan ponsel lamanya yang masih punya kamera, lalu menunggu di balik jendela. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, suara mesin mobil itu terdengar lagi. Kali ini ada 2 mobil. Ia merunduk di balik pagar, menyalakan kamera diam-diam dari kejauhan. Lampu kendaraan padam. 4 orang turun membawa 2 kotak besar. Rahmat mangkul lagi. Wajahnya tegang di bawah cahaya senter kecil. Percakapan mereka lirih, tak jelas. Namun Bagas menangkap potongan kata stok, pengiriman, dan besok subuh. Setelah itu, mereka membuka pintu kandang dan lenyap ke dalam. Bagas merekam beberapa menit sampai layar ponselnya bergetar, baterai hampir habis. Ia memutuskan balik diam-diam. Namun baru beberapa langkah, ponselnya berkedip karena notifikasi. Memercik cahaya dari lampu LED. Salah satu pria di depan kandang menoleh cepat ke arah kilatan itu. Siapa itu, teriaknya keras. Bagas membeku. Ia sontak berlari menerobos gelap. Mendengar langkah berat mengejarnya dari belakang. Napasnya tersengal. Kakinya hampir terpeleset di tanah becek. Ia melompat pagar rumah, menutup pintu dengan cepat, mematikan lampu, dan menempelkan telinga ke dinding. Beberapa detik kemudian, suara langkah berhenti di depan rumahnya. Sunyi, hanya desiran angin, jantungnya berpacu. Sesaat kemudian, langkah itu menjauh. Malam itu, Bagas tak bisa tidur sama sekali. Ia menggenggam ponsel yang berisi rekaman buram gelap, tetapi cukup membuktikan bahwa sesuatu memang sedang terjadi di kandang Rahmat. Keesokan paginya, ia menuju rumah kepala dusun, Pak Wirawan. Namun saat hendak mengetuk, ia terhenti, ragu menyergap kalau ia keliru. Nama Rahmat bisa hancur. Tapi kalau diam, bagaimana bila itu benar-benar kejahatan akhirnya?
Ia menyimpan rekaman di ponsel dan memutuskan menunggu 1 malam lagi untuk memastikan. Malam ketiga datang dengan suasana lebih mencekam, langit tanpa bintang, udara kering, suara anjing menggonggong dari berbagai arah. Sekitar tengah malam, Bagas kembali mengintai dari balik pohon jati di tepi jalan. Kali ini ia tidak sendirian. Dari kejauhan, Dewi berdiri di depan rumah dengan wajah cemas, seperti menanti suaminya pulang. Tetapi mobil hitam itu muncul lagi dan berhenti di depan kandang. Dewi tidak berani mendekat, ia hanya menatap dari kejauhan. Tubuhnya bergetar. Bagas melihat. Dalam cahaya yang redup, Rahmat sempat melirik ke arah istrinya, lalu cepat menggeleng. Pintu kandang kembali ditutup rapat. Beberapa menit, kemudian terdengar dentingan keras seperti benda logam jatuh. Disusul jeritan samar. Bagas menutup mulutnya agar tak bersuara. Malam itu bukan hanya dia yang mendengar. Anjing-anjing di sekitar desa menggonggong bersahutan, dan beberapa warga menyalakan lampu dari dalam rumah. Rahmat keluar beberapa saat kemudian dengan wajah basah keringat. Menggenggam pisau besar yang segera ia celupkan ke ember air. Dari harak itu, Bagas melihat tetesan darah jatuh ke tanah. Namun yang paling membuatnya ngeri adalah satu detail kecil di dekat ambang pintu kandang. Sesuatu menjulur dari bawah celah mirip jari tangan manusia. Pucat dan kaku, Bagas tersungkur mundur. Napasnya tercekat, ia lalu lari pontang-panting tanpa arah. Satu hal pasti mengisi kepalanya apapun yang disembunyikan Rahmat. Jelas bukan lagi perkara sapi. Pagi harinya, kabut tipis masih menyelimuti Sukamukti ketika gemericik air sungai Serayu kecil terdengar lembut. Biasanya suasana seperti ini menenangkan. Apalagi dengan udara sejuk pegunungan yang membawa aroma tanah basah. Namun hari itu, ada keganjilan. Seekor anjing kampung milik Pak Cipto menggonggong tanpa henti di tepi sungai, seolah menemukan sesuatu yang tak biasa. Suaranya memecah keheningan pagi, membuat beberapa warga menoleh penasaran. Bagas, yang sedang berangkat membantu ayahnya membersihkan sawah, menghentikan langkah. Ia melihat Pak Cipto berdiri di bibir sungai dengan wajah cemas. Anjingnya mencakar-cakar sesuatu yang terbungkus plastik hitam besar. Mirip karung, Bagas mendekat dengan langkah pelan, sementara jantungnya berdebar cepat. "Ida apa?" Pak tanyanya. Pak Cipto tidak langsung menjawab. Tangannya bergetar ketika berusaha menarik bungkusan itu ke darat menggunakan ranting bambu. Begitu berhasil, bau busuk menyergap tajam hingga beberapa orang yang mulai berdatangan menutup hidung dan mundur. "Astagfirullah, bau apa ini?" seru seorang ibu sambil menutup mulut dengan selendang. Bagas memberanikan diri merapat. Ia memegang ujung plastik dengan hati-hati dan membuka sedikit celahnya. Seketika, bau anyir semakin kuat. Di dalam bungkusan itu tampak potongan-potongan daging berlumuran darah yang mulai membusuk. Namun di antara semuanya ada sesuatu yang membuat Bagas terpaku. Sebuah organ besar berwarna pucat, bukan jantung atau hati sapi. Seperti yang biasa ia lihat saat membantu di rumah jagal. Bentuknya aneh, menyerupai paru-paru, tetapi terlalu kecil untuk ukuran sapi dan terlalu besar untuk hewan kecil. Warga yang melihat sontak panik. Beberapa orang berlari memanggil kepala dusun. "Ini bukan daging sapi biasa," gumam Bagas pelan nyaris tak terdengar. Ia menatap lama bungkusan itu sebelum akhirnya ikut membantu mengamankan lokasi bersama Pak Cipto. Tak lama, kepala dusun Pak Wiryawan datang bersama beberapa warga lain. "Tetap dulu, jangan disentuh. Kita hubungi polisi." Perintahnya tegas. Sementara itu, rumah Rahmat yang tidak jauh dari sungai tampak sunyi. Peinture de pan tertutup rapat. Asap tipis mengepul dari cerobong dapur. Dewi terlihat menjemur pakaian dengan wajah muram. Dari kejauhan, Bagas memperhatikan gerak-geriknya. Ia tidak paham kenapa, tetapi ada firasat aneh yang membuatnya yakin bungkusan itu, entah bagaimana, berkaitan dengan keluarga Rahmat. Beberapa jam kemudian,
Dua mobil polisi dari Polsek Temanggung Utara tiba. Dua petugas turun menanyai kronologi penemuan bungkusan. Mereka mengenakan sarung tangan dan masker sebelum memeriksa isi plastik. Salah seorang di antaranya langsung menatap serius ke arah rekannya. Lalu menutup kembali bungkusan itu dengan hati-hati. Kita bawa ke lab forensik. Sekilas, ini bukan semua daging sapi. Ucapnya pelan, cukup untuk membuat warga bergidik ngeri. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Siang itu, warung kopi Pak Suito yang biasanya riuh obrolan ringan berubah menjadi tempat gosip yang menegangkan. Katanya itu organ manusia. Liu, bisik seorang bapak. Ah, ojo ngawur. Masa Rahmat sekejam itu, sahut yang lain. Namun raut wajah mereka sama-sama tegang. Memendam Tokyo penasaran. Menjelang sore, Rahmat datang ke warung. Ia muncul dengan wajah tenang. Bahkan sempat tersenyum tipis seperti biasa. Wah, ramai sekali. Ada apa ini, tanyanya seolah tak tahu apa-apa. Beberapa warga terdiam. Pak Suito menjawab ragu. Itu. Loh, katanya ada yang nemu bungkusan aneh di sungai. Dekat kantongmu. Rahmat terkekeh kecil walau matanya terlihat kaku. Paling limbah pemotongan. Kemarin aku sembelih sapi tua. Biasanya kubuang di sana biar nggak bau di sekitar kandang. Ucapannya terdengar enteng. Tetapi Bagas yang duduk di sudut warung mengamati dengan saksama. Ada sesuatu di mata Rahmat, tatapan singkat yang sulit ia lupakan. Seperti tatapan orang yang sedang berbohong, namun berusaha keras tampak biasa. Malam itu, polisi datang ke rumah Rahmat. Mereka mengetuk pintu dengan sopan, lalu memintanya ikut ke kantor untuk memberikan keterangan. Dewi berdiri di belakang suaminya, tampak cemas dengan tangan bergetar. Tenang saja. Bu, ini pemeriksaan rutin, kata salah satu petugas. Rahmat mengangguk pelan, memasang wajah sabar, lalu naik ke mobil polisi tanpa perlawanan. Di kantor polisi, Rahmat menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa organ-organ itu berasal dari sapi yang ia potong sendiri. Mungkin ada salah lihat, ujarnya datar. Saya tidak pernah menyentuh manusia, apalagi sampai begitu. Petugas mencatat dengan teliti, tetapi raut mereka menyiratkan ketidakpercayaan. Mereka sudah terbiasa menghadapi orang yang pandai menutupi sesuatu. Di rumah, Dewi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu gantung bergoyang pelan diterpa angin malam. Matanya kosong menatap lantai. Dalam bisik, ia menggumam. Kenapa kamu lakukan itu, Mas? Namun kata-kata itu membeku di tenggorokan. Air mata menetes di pipinya dan segera ia hapus ketika terdengar suara motor lewat di depan rumah. Ia takut bukan hanya pada apa yang telah dilakukan suaminya, tetapi juga pada apa yang mungkin terjadi setelah ini. Bagas pun tak tenang. Malam itu, ia kembali ke sungai dengan senter kecil di tangan. Menyisir sekitar lokasi mencari petunjuk tambahan. Di antara semak, ia menemukan bercak darah kecil di atas batu besar yang mengarah ke kandang Rahmat. Jejaknya samar, tetapi cukup membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ada yang tidak beres. Saat ia mencoba mendekati kandang, terdengar derit dari dalam suara logam seperti pisau sedang diasah. Bagas membeku. Ia yakin Rahmat masih di kantor polisi. Kalau begitu, siapa yang ada di dalam? Ia melangkah mundur perlahan, menahan napas, kemudian berlari pulang secepat mungkin. Keesokan harinya, Rahmat kembali ke rumah. Polisi belum menemukan bukti kuat untuk menahannya, hanya mengambil sampel untuk pemeriksaan lanjutan. Warga menyambutnya dengan tatapan curiga, tetapi Rahmat tetap memasang senyum ramah. Sudah, jangan khawatir, katanya sambil menepuk bahu Bagas. Semua baik-baik saja. Namun malamnya, Bagas kembali mendengar suara mobil hitam berhenti di depan rumah Rahmat. Kali ini tanpa lampu, tanpa suara berlebihan. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat dua pria membawa sesuatu yang panjang, dibungkus kain.
Mereka masuk ke kandang tanpa sepatah kata. Kabupaten Temanggung yang dulu terasa tenang kini berubah. Bu misteri, ketakutan, dan rahasia yang belum terungkap menggantung di udara, menunggu saatnya pecah menjadi kenyataan yang mengerikan. Dan Bagas paham, apapun yang sedang disembunyikan Rahmat baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dewi duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong menatap lantai kamar yang dingin. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan tiupan angin yang menerobos celah-celah jendela kayu. Ia belum tidur sejak Rahmat pulang dari kantor polisi 2 hari lalu. Suaminya tampak tenang seperti biasa. Bahkan terlalu tenang seolah semua ini hanya kesalahpahaman. Namun di hati Dewi, kegelisahan terus berteriak. Ia tahu sesuatu yang orang lain tak tahu. Dan beban itu kini terasa seperti batu besar menghimpit setiap tarikan napas. Malam itu Dewi memandangi punggung Rahmat yang berbaring membelakanginya. Lelaki itu tidur nyenyak atau pura-pura tidur. Napasnya teratur, tetapi dingin. Dalam beberapa malam terakhir, Dewi sering terbangun dan mendapati ranjang kosong. Rahmat baru kembali menjelang subuh dengan aroma logam yang tajam. Bukan bau sapi. Bukan pula darah segar yang biasa ia cium ketika Rahmat menyembelih hewan. Aromanya lebih menyengat, lebih manusiawi. Mas, bisik Dewi pelan. Tak-kata kawaban. Ia menggigit bibir menahan air mata. Ingatannya melayang pada malam beberapa minggu lalu. Saat tanpa sengaja ia menemukan sesuatu di gudang belakang. Waktu itu, Rahmat bilang akan ke pasar mengantar daging pesanan. Entah mengapa, firasat mendorong Dewi membuka gudang sebelum suaminya pulang. Tangannya bergetar saat mendorong pintu kayu tua. Udara dingin menyergap hidung. Di dalam, ada meja besi panjang yang biasanya tak ada. Di atasnya terbentang terpal biru bertabur noda gelap yang telah mengering. Di sudut ruangan berdiri peti es besar, berwarna putih dengan tulisan asing ditutupnya human organ. Fragile, jantung Dewi serasa berhenti. Ia menutup mulut agar tak berteriak. Mundur pelan, tetapi kakinya menyenggol ember. Bunyi denting kecil membuatnya panik. Ia menutup pintu terburu-buru dan berlari ke kamar. Tak lama, suara motor Rahmat terdengar di halaman. Saat pintu depan berderet, Dewi sudah berbaring pura-pura tidur, menahan napas. Keesokan paginya, Rahmat menatapnya dengan mata tajam yang belum pernah ia lihat. "Kamu lihat sesuatu di gudang semalam?" tanyanya datar. Dewi menelan ludah. Menggeleng cepat, tetapi Rahmat mendekat, menunduk di hadapannya. Suaranya rendah namun menusuk. "Kalau kamu buka mulut tentang apapun yang kamu lihat, aku pastikan kamu dan anak-anak nggak sempat lari." Ucapan itu cukup membuat Dewi membisu berhari-hari. Namun kini, setelah kejadian di sungai, setelah polisi datang, dan setelah ia melihat Rahmat kembali berurusan dengan pria-pria misterius bermobil hitam, ketakutan bercampur rasa bersalahnya kian besar. Ia tak sanggup lagi berpura-pura buta. Pagi itu, Dewi memberanikan diri menemui sahabat lamanya, Bu Ratna Puspita, yang tinggal di ujung desa. Perempuan itu dikenal bijak dan bisa dipercaya. Mereka duduk di dapur sederhana sambil menyeruput teh hangat. Tetapi tangan Dewi gemetar hebat saat memegang cangkir. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Tari," ucapnya lirih. Bu Ratna menatap lekat. "Kamu pukat." "Sar, ada apa Rahmat?" Dewi menunduk lama sebelum berbisik. "Aku rasa Mas Rahmat bukan cuma jual daging sapi." Bu Ratna terdiam, matanya melebar. Namun ia tidak memotong. Dewi lalu menceritakan semuanya tentang malam-malam Rahmat pergi diam-diam. Tentang peti es besar di gudang. Tentang ancaman yang membuatnya tak bisa tidur. Kata-katanya tersendat, diselingi air mata. "Aku nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Aku takut." Tadi, takut kalau dia tahu aku buka mulut. Bu Ratna menggenggam tangan sahabatnya. "Dewi,
Kamu harus lapor. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau benar dia terlibat hal seperti itu, kamu dan anak-anak dalam bahaya. Tapi kalau aku lapor, dia bisa membunuh aku. Jawab Dewi gemetar. Kamu nggak tahu. Tari. Matanya itu dingin sekali. Sementara di tempat lain, Bagas masih diliputi rasa penasaran. Bayangan malam ketika mobil hitam datang ke rumah Rahmat belum juga hilang. Sejak hari itu, ia menyiapkan kamera kecil pinjaman dari pamannya yang fotografer. Ia bertekad mengumpulkan bukti apapun caranya. Setiap malam dari balik kebun pisang, Bagas merekam gerak-gerik di sekitar kandang milik Rahmat. Malam pertama tak ada apapun yang terekam. Pada malam kedua, ia nyaris ketahuan saat Rahmat keluar, membawa ember besar menuju sungai. Tetapi pada malam ketiga, lensa kameranya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Dua laki berjaket kulit membuka bagasi mobil hitam dan mengangkat sebuah peti putih besar masuk ke kandang. Bagas memperbesar pembesaran. Di sisi peti itu, ia berhasil membaca samar tulisan yang sama seperti yang pernah dilihat Dewi Human Organ. Fragile. Bagas menahan napas. Ia sadar ini temuan besar. Namun bagaimana caranya melapor tanpa menimbulkan kecurigaan aparat, mungkin memerlukan bukti yang lebih konkret. Sementara, ia hanya memiliki rekaman malam hari yang buram. Di rumah, Dewi pun kian gelisah, malam demi malam. Telinganya menangkap suara ganjil dari arah belakang rumah, benda berat diseret. Aliran air mengguyur. Kadang denting ketukan logam yang ritmis. Rahmat selalu berdalih itu cuma peralatan kandang. Tetapi, Dewi tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Suatu malam ketika Rahmat kembali pergi, Dewi memberanikan diri memeriksa gudang untuk kedua kalinya. Jemarnya bergetar saat mendorong pintu. Kali ini peti es itu dalam keadaan terbuka. Di dalamnya bertumpuk lapisan es kering, yang tampak membuatnya menjerit tertahan organ-organ yang mirip ginjal, hati, dan satu bagian tangan manusia yang telah membiru. Ia menutup rapat mulutnya, berlari keluar, lalu muntah di halaman. Kedua kakinya nyaris tak sanggup menyangga tubuh. Namun di tengah teror itu, sesuatu lain tumbuh pelan, tekad kecil yang mulai mengeras. Ia tak bisa terus diam. Anak-anaknya berhak mengetahui siapa sebenarnya ayah mereka. Dunia pun pantas tahu apa yang disembunyikan di balik senyum ramah itu. Saat Rahmat pulang menjelang fajar, Dewi sudah duduk di ruang tamu dengan wajah pucat pasi. Ia menatap suaminya tajam meski tubuhnya bergetar. "Mas, sampai kapan kamu akan begini?" Suaranya lirih namun menembus. Rahmat berhenti di ambang pintu. Pandangannya dingin. "Kamu maksud apa?" "Aku sudah tahu." "Aku melihat peti itu." Yukap Dewi. Air mata merembes di pipinya. "Aku tidak bisa diam lagi. Mas, aku takut. Tapi aku juga tidak mau anak-anak tumbuh dengan ayah yang pembunuh." Keheningan menggantung beberapa detik sebelum Rahmat menghentakkan helmnya ke lantai. "Kamu gila. Kamu pikir aku menginginkan semua ini? Aku hanya cari uang. Mereka yang datang dulu menawarkan. Aku tidak membunuh siapapun. Aku cuma menjual apa yang sudah mereka kirim." Namun kata-kata itu tak membuat Dewi lega. Ia hanya menatap lama, lalu berbisik, "Pelan, kamu sudah menjual jiwamu sendiri." "Mas." Rahmat berbalik masuk kamar tanpa sepatah kata. Dewi paham malam itu dirinya telah melangkahi batas. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum segalanya telat. Dan di luar sana, di balik pepohonan, Bagas masih merekam dengan kamera kecilnya. Tanpa menyadari bahwa malam itu ia telah menangkap permulaan sebuah tragedi besar yang akan mengguncang Kabupaten Temanggung. Pagi itu, udara Temanggung terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelabu, awan menggantung rendah seolah mengetahui ada sesuatu yang bergolak di bawahnya. Di ruang sempit kantor Polsek, 3 polisi duduk melingkari meja dengan wajah serius. Di atas meja, map coklat terbuka,
menampilkan foto-foto hasil penyelidikan serta beberapa dokumen yang baru mereka terima lewat surel anonim. Pesan itu singkat, tanpa identitas pengirim, isinya hanya beberapa kalimat. Namun cukup mengejutkan periksa peternak bernama Rahmat di Desa Sukamukti, Temanggung. Ia bukan hanya menjual daging sapi. Ada organ manusia dalam peti es di gudang belakang rumah. Ia bekerja sama dengan rumah sakit swasta di Semarang. Cek daftar pengiriman berkode DS-14. Itu bukan daging biasa. Kapolsek, pria Parubaya, bernama Kompol Arif Gunawan, menatap lama isi surel. Kalau ini benar, ucapnya pelan. Kita tidak sekadar bicara pembunuhan, tapi jaringan besar. Ia menutup map perlahan, lalu memerintahkan anak buah menelusuri jejak tersebut secara diam-diam. Sementara itu, suasana desa tidak lagi sama. Sejak penemuan bungkusan misterius di sungai, warga jadi waspada. Setiap Rahmat melintas, percakapan mendadak terputus. Anak-anak dilarang bermain di sekitar kandang. Bahkan warung kopi Pak Suwito kini lebih sering sepi. Bagas, yang masih menyimpan rekaman malam-malam janggal di sekitar rumah Rahmat, akhirnya memberanikan diri mengirim salinan video lewat akun surel baru dengan nama samaran. Ia bingung harus percaya kepada siapa. Tetapi ia yakin aparat perlu menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak berani muncul langsung, takut Rahmat mengetahuinya. Beberapa hari setelah laporan terkirim, penyelidikan senyap dimulai. 2 polisi berpakaian sipil datang ke Sukamukti berpura-pura sebagai pembeli sapi dari luar daerah. Mereka mengamati aktivitas di sekitar kandang Rahmat. Dari kejauhan, tampak beberapa lelaki asing datang, mengendarai mobil box putih tanpa logo. Transaksi berlangsung cepat. Hanya beberapa menit, mobil pun berlalu. Salah satu polisi mencatat nomor rangka kendaraan yang hampir terhapus saat dicek ke pusat data. Hasilnya mencengangkan, mobil itu terdaftar atas nama perusahaan logistik yang ternyata digunakan oleh sebuah rumah sakit swasta di Semarang. Ares Sejahtera Medika. Kompol Arif memutuskan memperdalam penyelidikan. Ia menghubungi rekan lamanya di Kepolisian Provinsi untuk meminta izin penyadapan serta pelacakan digital terhadap transaksi Rahmat. Kita lihat aliran dananya mengarah kemana. Katanya, benar saja. 2 hari, kemudian hasilnya keluar. Rekening Rahmat menerima transfer rutin dari seseorang bernama Dr. Rendra Wijaya, seorang dokter bedah di rumah sakit tersebut. Nominalnya tidak kecil, puluhan juta rupiah setiap pekan. Di sisi lain, kegelisahan Dewi kian menjadi. Seusai pertengkaran besar dengan Rahmat, ia merasa hidup di tepi jurang. Ia memperhatikan suaminya yang makin sering menerima telepon tengah malam. Suaranya ditekan, tetapi beberapa kata masih sempat tertangkap telinga. Pengiriman sudah siap pihak rumah sakit. Suatu malam, Dewi memberanikan diri mengintip ponsel Rahmat yang tertinggal di meja. Di daftar kontak, ada nama asing Pak Ren. Saat ia membuka pesan terakhir, jantungnya seakan berhenti. Pasokan minggu depan, jangan telat. Pasien donor sudah siap operasi. Gunakan rute biasa. Saya siapkan pembayaran tambahan. Ponsel itu terjatuh dari tangannya. Napasnya memburu. Keraguan lenyap. Suaminya benar-benar terlibat dalam perdagangan organ. Namun ia bisa apa? Laporan anonim sudah terkirim. Ia yakin itu ulah Bagas. Jika polisi bergerak terlalu cepat, Rahmat bisa nekat melarikan diri. Atau lebih buruk, membalas kepada siapapun yang dianggap mengkhianatinya. Sementara penyelidikan polisi meluas. Hasil forensik atas bungkusan plastik yang ditemukan di sungai menunjukkan salah satu organ di dalamnya memang bukan milik hewan. DNA-nya cocok dengan data seorang pasien rumah sakit yang dilaporkan hilang seminggu sebelumnya. Akan tetapi temuan itu tidak diumumkan ke publik. Kompol Arif paham kasus ini sensitif. Jika bocor, nama rumah sakit besar di Semarang ikut tercoreng.
Penelusuran kemudian mengarah ke salah satu ruang operasi di RS Sejahtera Medika. Seorang perawat yang curiga memberi keterangan beberapa kali, ia melihat peti besar dikirim langsung ke dapur rumah sakit tanpa dicatat di daftar pengiriman resmi. Peti itu berlabel DS, 14 kode yang sama seperti dalam surel anonim. Saat pemeriksaan internal diam-diam dilakukan, ditemukan bahwa isi peti adalah organ tubuh manusia dalam wadah berlabel medis lengkap dengan tanggal dan suhu penyimpanan. Aneh, dokumen resmi justru mencantumkan daging sapi beku untuk konsumsi laboratorium. Sebuah penyamaran yang nyaris sempurna, rantai perdagangan mulai terlihat. Peternak lokal seperti Rahmat berperan sebagai pemasok lapangan mengumpulkan organ dari sumber gelap, lalu menyalurkannya ke pihak rumah sakit yang memiliki jaringan pembeli pasien berduit yang butuh transplantasi kilat tanpa prosedur resmi. Di desa, kabar angin membesar. Ada yang menuduh Rahmat terlibat ilmu hitam. Ada pula yang menyebut ia cuma pion mafia. Anak-anak Rahmat jadi bahan olok-olok di sekolah, hingga Dewi memutuskan menjaraki mereka dari lingkungan sementara waktu. Malam-malamnya kini diisi doa dan air mata. Ia yakin badai akan datang, tetapi tak tahu dari arah mana. Bagas terus memantau. Ia melihat beberapa kendaraan asing kerap parkir jauh dari rumah Rahmat, mungkin polisi yang menyaru. Tiap malam ia menulis catatan di buku kecil tentang apa yang disaksikan jam kedatangan. Siapa yang tampak, ke arah mana mereka pergi. Ia pun tak tahu apakah catatan itu kelak berguna, namun setidaknya kebenaran tercatat jika sesuatu menimpanya. Pada pertengahan pekan, Rahmat menerima telepon yang membuatnya pucat. Ia keluar rumah dengan wajah panik, menyalakan motor tanpa berkata-kata. Dari balik jendela, Dewi hanya bisa berdoa dalam hati. Di kejauhan, Bagas membuntuti dari jauh dengan sepeda motor, berusaha merekam perjalanan itu. Rahmat berhenti di gudang tua di pinggir kota, tempat dua pria berpakaian hitam sudah menunggunya. Mereka terlihat tegang, berbicara cepat, dari jarak aman. Bagas hanya menangkap serpihan kalimat, tetapi satu baris membuat darahnya dingin. Polisi sudah mulai curiga. Bersihkan semua sebelum Jumat. Bagas segera kembali ke desa. Napasnya tersengal. Ia tahu waktu hampir habis, aparat harus bergerak sekarang, sebelum jejak lenyap. Malam itu juga ia mengirim pesan anonim baru dengan bukti tambahan yang berhasil ia rekam. Kali ini ia melampirkan pula rekaman suara yang berhasil ia dapatkan. Sementara di kantor Polsek, Kompol Arif Gunawan menerima laporan itu tepat tengah malam. Ia menatap layar dengan sorot mata berat namun mantap. Baik, katanya singkat. Besok kita mulai operasi penangkapan. Di luar sana, di bawah langit Temanggung yang kian menggelap, suara sapi terdengar melengguh panjang dari arah kandang Rahmat. Parau memanjang, seolah memanggil sesuatu yang sukar dijelaskan. Desa Sukamukti belum tahu bahwa esok hari akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam itu tampak lebih pekat daripada biasanya. Awan gelap menute bulan, dan udara di desa terasa berat seakan menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Hanya denging jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang memecah keheningan. Di ujung kampung, beberapa mobil tanpa tanda kepolisian berhenti diam-diam di balik rimbun bambu. Lampu dimatikan, menyisakan cahaya senter yang sesekali menyapu rerumputan basah. Bagas berdiri di antara mereka meski bukan aparat. Wajahnya tegang. Matanya tak berkedip menatap kandang milik Rahmat. Ia telah menunggu momen ini berminggu-minggu. Semua hekame, semua pengamatan sembunyi-sembunyi yang ia kumpulkan akhirnya bermuara pada tindakan nyata malam itu di sisinya. Inspektur Bagio Hadi, Perwira Berzorot Matatayam, memberi isyarat agar tim siaga. Begitu tanganku terangkat, kita masuk, jangan beri kesempatan untuk kabur. Bisiknya. Bagas mengangguk, jantungnya berpacu. Ayah paham, bila Rahmat benar-benar terlibat dalam sesuatu yang kelam, malam ini akan menjadi akhir bagi kedoknya.
Dari kejauhan, kandang itu tampak biasa. Lampu temaram menggantung di langit-langit. Sesekali terdengar sapi menguak. Namun Bagas tahu, di balik dinding kayu yang lapuk, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar peternakan. Tepat pukul 11 malam, suara mobil mendekat dari arah barat. Sorot lampunya membelah gelap. Mengangkat debu tanah, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti di depan kandang. Dua pria turun. Salah satunya memanggul kotak besar berwarna abu-abu. Bagas seketika mengenali polanya mobil yang sama. Waktu hampir sama. Dan raut dingin para tamu misterius itu. Sekarang, seru lirih Bagio Hadi sambil memberi tanda. Polisi menyerbu. Pintu kandang didobrak hingga engselnya terlepas. Sapi-sapi di dalam panik menguak. Sorot senter berkelebat ke segala arah. Menambah kekacauan, Rahmat yang berdiri dekat meja kayu terperanjat dan menjatuhkan alat logam di tangannya. Ia berusaha menutupi sesuatu di balik terpal besar. Namun dua polisi segera meringkusnya. Apa ini? Rahmat, suara Bagio menggema di tengah hiruk-pikuk. Rahmat tak menjawab, wajahnya pucat. Matanya liar mencari celah. Keringat menetes di kening. Dan dari bawah terpal tampak cairan merah menghitam menitik ke lantai. Bagio Hadi menarik terpal itu. Seketika udara kandang terasa menyesakkan. Terbentang meja baja dengan noda darah di sana-sini. Perkakas bedah tersusun rapi. Dan satu wadah berisi organ tubuh yang diawetkan. Bagas menutup mulut nyaris muntah. Anyir logam bercampur busuk menyambar siapapun yang berada di ruangan. Bawa Zenta ke belakang. Perintah Bagio lagi. Seorang petugas menyorot dinding kayu di bagian belakang kandang. Terlihat sebuah pintu tersembunyi disamarkan tumpukan jerami. Setelah dibuka, tampak tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah. Udara di bawah lebih dingin, tetapi baunya jauh lebih menusuk. Saat mereka menuruni anak tangga, cahaya senter memantul pada permukaan logam sebuah freezer raksasa dengan tulisan asing di sisinya. Bagio mendekat, membuka salah satu tutupnya. Semua orang terdiam. Di dalamnya terdapat beberapa organ tubuh manusia terbungkus plastik bening. Sebagian bahkan berlabel medis. Bagas mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ia tak pernah menyangka semua kecurigaan selama ini benar-benar nyata. Astagfirullah, gumamnya lirih. Rahmat mencoba meronta ketika diborgol. Kalian tidak mengerti, aku hanya menjalankan perintah. Aku cuma butuh uang untuk keluarga, teriaknya parau. Suaranya tenggelam oleh riuh polisi yang memotret, mencatat, dan mengamankan lokasi. Di luar kandang, warga berdatangan. Memandang dari jauh tak percaya. Beberapa ibu menjerit histeris begitu mendengar kabar bahwa di kandang Rahmat ditemukan organ manusia. Nama Rahmat, yang dulu diagungkan sebagai teladan, berubah jadi sumber takut dan jijik. Dewi terbangun oleh keributan. Ia berlari dari rumah menuju kandang. Begitu melihat pemandangan itu, lututnya seketika lemas. Ia menyerit, menutup wajah dengan kedua tangan. Dan akhirnya, pingsan dalam pelukan tetangga. Polisi segera membawanya ke mobil untuk diamankan. Di tengah ladang belakang kandang, Rahmat sempat berusaha melarikan diri. Ia menendang seorang petugas dan menembus gelap. Nama Bagio, yang sudah menduga, memerintahkan dua polisi mengejar. Kejar-kejaran berlangsung di antara desir angin dan reriak jangkrik. Rahmat berlari tanpa arah, napas terengah dari belakang. Langkah-langkah dan sorot senter kian dekat. Akhirnya ia terpeleset di tepi sawah becek dan jatuh tersungkur. Dalam sekejap, dua petugas membekuknya. Cukup. Rahmat, semuanya sudah berakhir. Ujar Bagio dingin. Rahmat hanya diam, air matanya bercampur lumpur. Wibawanya lenyap bersama senyum ramah yang dulu melekat padanya. Ketika mereka kembali ke kandang, tempat itu telah berubah seperti medan operasi. Polisi sibuk mengangkat barang bukti freezer besar, peralatan bedah,
dan tumpukan dokumen catatan pengiriman. Salah satu map memuat nama sebuah rumah sakit swasta ternama di kota. Bagio menatap Bagas yang masih terpaku. Kau yang memulai ini. Katanya pelan, tanpa keberanianmu, kami mungkin tak akan pernah tahu. Bagas mengangguk, pandangannya tetap tertancap ke ruang bawah tanah. Ada lega yang pahit, pekampung iri. Ketika kebenaran akhirnya menampakkan wajahnya, menjelang dini hari, mobil-mobil polisi beringsut meninggalkan TKP. Beberapa warga masih berdiri di pinggir jalan. Berbisik-bisik mencoba mencerna peristiwa yang baru saja terjadi. Desas-desus cepat menyebar perdagangan organ, Rahmat yang mungkin bagian dari jaringan internasional. Roh penasaran yang konon tetap berkeliaran di kandang itu. Rumah Rahmat kini sunyi. Di dalamnya tinggal bau anyir dan perabot sederhana. Pada dinding kamar tergantung foto keluarga Rahmat, Dewi, dan dua anak mereka tersenyum di depan kandang sapi. Kini foto itu seperti potret dari kehidupan yang telah retak. Pagi harinya, kabar penggerebekan menyebar luas. Media berdatangan, kamera berjejer di tepi jalan desa yang biasanya lengang. Wartawan mewawancarai warga yang masih syok. Semua menyampaikan kesaksian serupa. Rahmat adalah orang baik, pekerja keras, tak pernah bikin masalah. Tak ada yang menyangka di balik keramahan itu bersemayam kejahatan sebesar ini. Bagas duduk di pinggir jalan menatap ladang yang masih berkabut. Ia merasa kosong. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah semua ini betul-betul tuntas atau masih ada nama-nama lain di balik layar. Di kejauhan, Koko ayam menyambut pagi yang seolah enggan singgah ke Sukamukti. Malam itu bukan sekadar penggerebekan. Itu malam ketika kebenaran menerobos kegelapan dan kepura-puraan runtuh di bawah cahaya senter polisi. Namun, di tengah kekacauan, satu hal tetap menggantung: siapa sesungguhnya orang-orang bermobil hitam itu, dan untuk siapa organ-organ itu dikirim. Pertanyaan itu melayang di udara. Bersama bau busuk yang belum sepenuhnya hilang dari kandang pertanda kisah ini belum selesai. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di balik bayangan malam. Pagi berikutnya, suasana ruang interogasi di Polres Temanggung tegang. Lampu neon di langit-langit berkelip pelan, menambah muram ruangan sempit itu. Di sudut meja, berkas-berkas dan foto hasil penggerebekan berserakan, potret freezer penuh organ, peralatan bedah, hingga wajah Rahmat dengan tangan di borgol. Bau kopi dingin dan asap rokok yang melekat di udara memperberat suasana. Rahmat duduk diam di kursi besi. Kepala tertunduk, kedua tangannya terikat borgol mengilap. Matanya kosong, seakan menatap sesuatu yang sudah tidak ada di hadapannya. Sejak malam penggerebekan, ia belum mengucap sepatah kata pun bahkan kepada Dewi yang datang sambil menangis. Ia hanya memandangi dinding, seolah kata-kata telah kehilangan makna. Inspektur Bagio Hadi berdiri di depannya, berusaha membaca ekspresinya. Kami sudah punya cukup bukti, ucapnya datar. Tapi kami ingin tahu seberapa jauh keterlibatanmu. Siapa saja orang di atasmu kalau engkau mau bicara? Inilah saatnya. Rahmat tak menjawab. Ia menatap meja di depannya. Jemarinya bergetar halus dalam kepalanya. Suara-suara dari masa lalu berputar tawa anak-anaknya. Suara Dewi yang selalu memintanya sabar. Dan ada laki-laki asing yang dulu menawarkan jalan keluar dengan dingin. Semuanya berpilin, menekan pikirannya hingga hampir meledak. Namun, di ruang sebelah ada seseorang yang akhirnya membuka suara. Namanya Darto Saputra. Lelaki bertubuh kurus berusia 40-an dengan mata cekung dan wajah letih. Ia ditangkap beberapa jam setelah Rahmat di sebuah rumah kontrakan di Parakan bersama tumpukan uang tunai serta catatan transaksi. Dia bukan orang jahat, ukap Darto Peleng. Suaranya serak seperti baru terbangun dari mimpi buruk. Dia cuma salah jalan. Inspektur Bagio Hadi menatap tajam. Maksudmu? Rahmat Darto mengangguk. Awalnya dia nggak tahu apa-apa. Dia pikir cuma bantu ngirim barang dari rumah potong. Katanya untuk penelitian medis,
Tapi setelah beberapa kali, dia mulai curiga. Saya yang bilang kalau itu bukan cuma organ sapi. Ia berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Tapi saat itu sudah terlambat, uang sudah masuk, dan orang-orang yang dia hadapi bukan orang biasa, Bagas, yang duduk di belakang ruangan dengan izin polisi. Menyimak tiap kata dengan campuran ngeri dan iba. Ia tak menyangka ceritanya bakal sejauh ini. Mata Darto berkaca-kaca saat meneruskan, kami direkrut oleh seseorang bernama Rangga Mulyawan. Dia sering datang pakai mobil hitam tanpa plat. Katanya ini bisnis global rumah sakit butuh organ. Pasien perlu donor cepat. Tapi sistem legal terlalu lambat, jadi mereka cari jalan pintas. Rahmat dipilih karena dia punya akses ke kandang tempat paling aman buat nyembunyiin semua aktivitas. Orang nggak bakal curiga, bau darah, suara malam, semua bisa ditutupi alasan kerja peternakan. Bagio mencondongkan tubuh. Berarti kau dan Rahmat bukan pelaku utama Darto menggeleng. Kami cuma pengantar. Rahmat mulai ikut memotong waktu mereka kekurangan orang. Awalnya cuma bantu nyiapin tempat. Lama-lama dia terlibat sendiri. Ruang interogasi hening. Detik jam dinding terdengar jelas. Darto menunduk. Suaranya bergetar. Dianggap tiaga. Pak. Tapi Rangga ngancam keluarganya, sekali nolak. Katanya anak-anaknya bakal celaka. Saya tahu, Rahmat menyesal tiap selesai kiriman. Dia duduk lama di kandang, nggak ngomong sama siapapun. Pernah saya lihat dia nangis. Bagio mencatat cepat, wajahnya menegang. Di satu sisi, keterangan itu membuka jejaring besar yang belum tersentuh. Di sisi lain, ia mulai melihat sisi manusiawi Rahmat, lelaki desa sederhana yang terseret arus kejahatan yang jauh lebih besar darinya. Sementara itu, di sel tahanan, Rahmat duduk memeluk lutut. Dari celah kecil jendela berjeruji. Cahaya pagi menyusup samar. Di luar, azan subuh menggema lembut dari masjid dekat kantor polisi. Suara itu mengingatkannya pada rumah pagi-pagi sederhana saat ia memberi makan sapi dan menyapa tetangga. Semua terasa seperti kehidupan lain yang tak mungkin kembali. Pintu sel berderet. Inspektur Bagio Hadi masuk membawa segelas air dan selembar foto keluarga Rahmat yang ditemukan di rumahnya. Ia meletakkan foto itu di depan sang tahanan. Kau tahu Dewi masih di rumah sakit. Dia belum berhenti menangis. Ucapi Bagio Pelen. Anak-anakmu juga belum tahu semuanya. Kalau engkau bantu kami menangkap orang-orang di atasmu, setidaknya kau bisa memperbaiki sedikit yang sudah rusak. Rahmat menatap foto itu lama. Senyum polos anak-anaknya seolah belum pernah bersentuhan dengan dunia yang kejam. Ia menggigit bibir, matanya basah. Aku nggak tahu caranya berhenti. Bisiknya, waktu pertama kali mereka datang. Aku cuma mau nutup utang, tapi tiap kali aku bilang cukup, mereka datang lagi bawa uang lebih banyak, bawa ancaman. Bagio tidak menanggapi. Ia paham perasaan itu campuran takut dan serakah, dua hal yang kerap menyesatkan manusia. Aku pikir kalau berhenti, keluargaku bakal aman. Lanjut Rahmat. Suaranya pecah. Ternyata aku sendiri yang menghancurkan mereka. Tangisnya pecah. Menggema di ruangan sempit. Bagio berdiri diam, membiarkan waktu bekerja. Ia tahu, pengakuan seperti ini lebih berharga daripada sejuta ancaman. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil melacak identitas Rangga Mulyawan berdasarkan keterangan Darto. Namun pria itu sudah lenyap. Sebuah mobil hitam tanpa pelat ditemukan terbakar di tepi hutan. Di dalamnya hanya tersisa abu dan sisa logam dari brankas kecil. Kasus pun merembet ke rumah sakit swasta yang disebut Darto. Dan nama beberapa dokter mulai masuk daftar penyelidikan. Media menyorot perkara ini besar-besaran. Desa Sukamukti menjadi pusat perhatian. Wartawan yang datang menulis kisah serupa peternak yang ramah ternyata pemasok organ manusia. Tapi bagi warga,
Semua itu tak serta-merta menghapus kenangan tentang Rahmat. Lelaki yang dulu mereka percaya kini berubah menjadi simbol pengkhianatan dan tragedi. Dewi sadar dari pingsan setelah 2 hari. Mendengar Rahmat ditahan, ia hanya menangis tanpa suara. Benaknya dihantui semua malam ketika ia pura-pura tidak tahu. Saat mendengar langkah suaminya di luar pada tengah malam, namun memilih memejamkan mata, ia salah dan tak punya keberanian mengakuinya. Kini penyesalan itu mencekiknya lebih kuat daripada rasa takut manapun. Sore itu, di balik jeruji, Rahmat mendapat kesempatan bertemu Dewi. Mereka duduk berhadapan, kaca pembatas di antara keduanya. Dewi menggenggam gagang telepon dengan tangan gemetar. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" Suaranya hampir tak terdengar. Rahmat menatap kosong. "Aku cuma ingin kamu dan anak-anak hidup tenang. Aku kira bisa kukendalikan semua ini." Dewi menggeleng. Air mata jatuh. "Kamu nggak bisa kendalikan dosa, Rahmat. Dosa yang kamu sembunyikan selalu lebih cepat datang daripada yang kamu kira." Setelah itu, keheningan panjang merayapi ruangan. Tak ada lagi kata yang mampu mengubah apapun. Beberapa pekan kemudian, Darto resmi menjadi saksi terlindungi. Ia membantu polisi membuka jaringan lebih luas, termasuk gudang-gudang rahasia tempat organ disimpan sebelum dikirim ke luar negeri. Perkara ini meledak menjadi berita nasional, dan nama Rahmat tercatat sebagai pelaku kunci sekaligus korban dari sistem keji yang memperdagangkan tubuh manusia. Bagas, yang kini kerap dipanggil media sebagai saksi utama, merasa getir tiap kali diwawancarai. "Saya cuma ingin tahu kebenaran," katanya dalam satu tayangan televisi. Tapi kadang kebenaran itu lebih gelap dari yang kita sangka. Malam di Sukamukti kembali sunyi, bukan kedamaian yang tinggal, melainkan bayang-bayang dosa yang menempel di udara. Kandang sapi Rahmat kini kosong, dibatasi garis polisi yang mulai pudar. Tak ada lagi lengu sapi, hanya angin yang sesekali mendesir di antara papan kayu tua. Di dalam sel, Rahmat menulis sesuatu di secarik kertas. Jemarinya gemetar saat ia merangkai kalimat yang mungkin bisa menebus sebagian sesalnya. "Aku bukan orang baik, tapi aku juga bukan iblis. Aku cuma manusia yang kalah oleh keadaan. Kalau suatu hari ada yang membaca ini, jangan percaya bahwa dosa bisa disembunyikan di balik niat baik. Malam selalu datang, dan ia akan membawa apapun yang kau sembunyikan." Ia melipat kertas itu, menyerahkannya kepada sipir, lalu menatap keluar. Matahari sore menembus Yerwi, menyorot wajahnya yang terasa menua sebelum waktunya. Perkaranya belum benar-benar usai, tetapi bagi Rahmat, segalanya sudah selesai. Di dalam dirinya, ia tahu hidupnya kini hanyalah penantian, bukan menunggu kebebasan, melainkan pengampunan yang mungkin takkan pernah datang. Di kejauhan, di desa yang dulu tenang, azan maghrib kembali menggema, menutup hari dengan nada lembut, namun syarat makna seakan mengingatkan bahwa di tengah gelapnya kejahatan manusia, cahaya penyesalan masih sanggup menembus dinding yang paling tebal. Hari itu langit Temanggung tampak muram, seolah menyesuaikan diri dengan suasana yang memenuhi Pengadilan Negeri Semarang. Sejak pagi, halaman pengadilan dipadati wartawan, mobil berita, dan warga yang datang dari berbagai penjuru. Spanduk besar bertuliskan sidang peternak pemasok organ terbentang di pagar depan. Desa Sukamukti yang dulu sunyi kini menjadi pusat perhatian nasional. Rahmat digiring masuk ruang sidang dengan tangan terborgol. Seragam tahanan oranye mencolok di tubuhnya yang tampak lebih kurus. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus, dan matanya menunduk rendah seolah tak punya tenaga menatap siapapun. Dewi duduk di bangku pengunjung. Kerudung gelap menutupi wajah. Air matanya mungkin sudah kering, tetapi perih di dadanya tetap menyala. Di kursi hakim, suasana tegang. Hakim ketua membuka berkas perkara setebal hampir 10 cm. Perkara nomor 26, Temanggung.
tahun 2025. Suaranya lantang bergema. Terdakwa Rahmat Santoso, usia 43 tahun, pekerjaan peternak. Dakwaan keterlibatan dalam perdagangan organ manusia, penjualan ilegal bagian tubuh manusia, dan upaya menyembunyikan korban. Bisik-bisik merambat di antara hadirin. Wartawan sibuk menulis. Kamera televisi menyala terus. Bagas duduk di barisan belakang, memandangi Rahmat dengan campuran marah dan iba. Ia tak menyangka, sosok yang dulu memberinya susu segar kini duduk di kursi pesakitan dengan wajah sehancur itu. Jaksa penuntut berdiri memulai pembacaan dakwaan. Kata demi kata terdengar tegas dan tajam terdakwa bersama beberapa pihak, termasuk saksi pelaku Darto Saputra dan seorang bernama Rangga Mulyawan yang masih buron, terbukti melakukan transaksi organ manusia secara ilegal. Barang bukti berupa freezer berisi organ ditemukan di tempat usaha terdakwa di Desa Sukamukti, Temanggung. Dewi menunduk dalam, tubuhnya bergetar. Ia tidak sanggup mendengar tiap kata yang menyeret ingatannya pada malam-malam ketika ia berpura-pura tidur, sementara suaminya keluar diam-diam. Tangannya menggenggam kain rok begitu kencang hingga buku jarinya memutih. Rahmat hanya terdiam. Tak ada pembelaan, tak ada ekspresi. Bahkan ketika jaksa menayangkan foto-foto barang bukti di layar proyektor, gambar-gambar mengerikan dari hasil penggerebekan, ia tetap menatap kosong ke depan. Seperti seseorang yang jiwanya telah pergi ketika giliran pengacara pembela berbicara. Suasana sedikit melunak. Yang mulia, katanya, klien kami bukan otak kejahatan ini. Ia korban keadaan, dipaksa oleh tekanan ekonomi dan ancaman terhadap keselamatan keluarganya. Kami memohon keringanan hukuman. Hakim menatap Rahmat lama. Apakah benar itu? Terdakwa tanyanya pelan. Rahmat mengangguk perlahan. Saya salah, Yang Mulia, ucapnya serak. Tapi saya tak pernah berniat menyakiti siapapun. Saya hanya ingin keluarga saya aman. Di bangku pengunjung, Dwi mulai menangis. Tangisnya lirih namun menyayat. Ia menutup wajahnya. Sementara Bagas menatap ke arahnya dengan empati. Semua orang tahu, tidak ada yang benar-benar menang dalam perkara ini. Semua pihak terluka. Sidang berlanjut dengan pemanggilan saksi. Darto Saputra dipanggil lebih dulu dengan pengawalan ketat. Ia menjelaskan bagaimana sindikat bekerja, bagaimana mereka merekrut Rahmat, dan bagaimana organ-organ itu diangkut ke rumah sakit tertentu. Tuturannya rinci, membuat beberapa orang menahan napas ngeri. Namun yang paling mengguncang datang kemudian ketika salah satu anggota tim forensik bersaksi. Ia menunjukkan hasil identifikasi DNA dari salah satu organ yang ditemukan di kandang Rahmat. Salah satu organ yang diawetkan di dalam freezer terbukti berasal dari manusia bernama Arifin Suryo, warga Desa Sukamukti yang dilaporkan hilang 3 bulan lalu. Ruang sidang langsung riuh. Beberapa orang menjerit kecil. Seorang ibu pingsan di kursi belakang, itulah istri Arifin, tangis. Dan teriakannya memecah suasana. Wartawan berlarian. Kamera terus menyala. Kilatan blitz membuat ruangan serasa disiram cahaya panas. Rahmat menunduk dalam. Kedua tangannya mencengkeram lutut hingga bergetar. Wajahnya pucat pasi. Dewi menatapnya dengan mata membesar. Tak percaya. Mas, jangan bilang itu benar. Bisiknya suara yang tenggelam dalam hiruk pikuk. Hakim mengetuk palu berkali-kali, memohon ketenangan. Namun suasana sudah diambang kendali. Fakta bahwa salah satu korban ternyata warga desa sendiri mengubah segalanya. Ini bukan lagi semata kasus kriminal berskala nasional. Ini pengkhianatan terhadap keluarga sendiri. Terhadap orang-orang yang tiap hari saling menyapa dengan tulus. Ketika situasi akhirnya reda, hakim memberi waktu 10 menit untuk istirahat. Rahmat duduk terdiam di kursinya. Tubuhnya sedikit membungkuk, pandangannya jatuh ke lantai. Di kepalanya berputar kenangan malam itu.
Malam ketika Rangga Mulyawan datang dengan wajah sedingin batu, membawa seorang laki-laki tak sadar di mobil. "Kuma sekali lagi," kata Rangga waktu itu. "Kau bantu memotong duitnya 2 kali lipat." Rahmat sempat menolak, tetapi ancaman datang secepat kilat. "Kalau kau menolak, besok anakmu nggak pulang sekolah." Di bawah tekanan yang mencekik, ia melangkah ke jurang dosa terdalam. Ia tahu wajah laki-laki itu, namun menolak mengingat, kini, di ruang sidang, wajah itu kembali menghantuinya. Sidang dilanjutkan. Jaksa memutar rekaman CCTV dari jalan utama desa yang memperlihatkan mobil hitam tanpa plat berhenti di dekat rumah Rahmat pada malam yang sama dengan hilangnya Arifin. Tak ada ruang untuk menyangkal. Semua bukti mengarah kepadanya. Ketika hakim memberi kesempatan terakhir untuk berbicara, Rahmat berdiri perlahan. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. "Saya tahu ini semua salah," katanya parau. "Saya nggak bisa minta ampun pada siapapun di sini. Tapi izinkan saya bilang satu hal, saya bukan pembunuh. Saya cuma pengecut yang nggak berani bilang tidak." Ia berhenti sebentar, menatap ke arah Dewi yang kini menunduk dalam tangis. "Saya menyesal." Tapi penyesalan itu datang terlambat, terlalu terlambat. Tangannya terkulai, suara isak pecah di beberapa sudut. Hakim menunduk sejenak lalu mengetuk palu 3 kali. Sidang ditunda hingga pekan depan untuk pembacaan putusan. Wartawan segera bergerak, mikrofon dan kamera diarahkan ke segala penjuru. Di luar gedung, warga yang menonton lewat layar besar dari media lokal berdesakan. Sebagian menangis, sebagian berteriak marah. Sukamukti bukan lagi desa yang damai. Ia menjadi simbol dosa yang tumbuh dari keserakahan dan ketakutan manusia biasa. Malam itu, berita tentang sidang Rahmat memenuhi layar televisi nasional. Judul besar berloncatan di setiap saluran. Komentar publik meledak. Media sosial dibanjiri video dan opini. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada pertanyaan yang tak mampu dijawab. Siapapun apa sebenarnya yang mendorong seorang lelaki sederhana berubah menjadi bagian dari kejahatan sekejam itu di rumah sakit? Dewi duduk sendirian di kursi tunggu. Ia menggenggam foto keluarga yang telah kusam, menatap wajah Rahmat muda yang dulu begitu ceria. Dalam dadanya, amarah, cinta, dan kehancuran berkelindan tanpa ujung. "Mungkin aku juga salah," gumamnya lirih, "karena aku memilih diam terlalu lama." Sementara itu, di sel tahanan, Rahmat duduk sendiri. Di tangannya ia menggenggam sepucuk surat pendek yang ia tulis sebelum sidang dimulai. Surat itu hanya berisi satu kalimat, "Tolong kuburkan aku di Sukamukti. Aku ingin menebus dosa di tanah yang pernah kukotori sendiri." Ia menatap jeruji yang memantulkan cahaya redup dari lampu koridor. Di luar, hujan turun perlahan seperti tangisan langit Temanggung yang menyaksikan kejatuhan seorang lelaki yang dulu dikenal ramah dan sederhana. Kini tinggal nama yang diingat karena dosa yang sukar terhapuskan. Di bawah hujan yang tak kunjung reda malam itu, desa kembali tenggelam dalam kesunyian ganjil. Bukan ketenangan yang damai, melainkan diam yang penuh luka. Menunggu akhir kisah yang terasa semakin dekat. Beberapa bulan berlalu sejak malam penggerebekan yang mengguncang desa kecil itu. Waktu terus bergerak. Tetapi bagi warga, luka peristiwa tersebut seakan belum benar-benar sembuh. Desa yang dulu dikenal tenang kini terasa berbeda, dingin dan sunyi. Seolah bayangan masa lalu melekat di tiap sudut. Angin yang dulu berhembus lembut pada pagi hari kini membawa getir dari tanah yang menjadi saksi kejahatan manusia atas sesamanya. Kandang sapi milik Rahmat masih berdiri di ujung kampung, namun tampak seperti bangunan mati. Dinding yang dulu ramai oleh lenguh kini diselimuti lumut. Pintunya terkunci gembok berkarat. Warga jarang berani mendekat, apalagi setelah beredar kabar. Kadang terdengar langkah kaki dari dalam kandang pada malam hari. Padahal semua tahu tempat itu telah lama kosong. Bagi banyak orang, kandang itu bukan lagi tempat ternak, melainkan monumen bisu dari dosa yang tak terampuni. Anak-anak Rahmat
Putri dan Galang tidak lagi terlihat di sekolah desa. Setelah sidang berakhir, Dewi membawa mereka pindah ke Semarang untuk memulai hidup baru. Galang sempat berjanji kepada teman-temannya bahwa ia akan kembali suatu hari, tetapi semua paham. Janji itu barangkali takkan ditepati. Nama Rahmat menjadi semacam kutukan disebut berbisik. Diiringi rasa takut dan malu, di warung kopi tempat para lelaki desa biasa berkumpul. Selepas maghrib topik tentang Rahmat sesekali muncul. Namun bukan lagi dengan nada amarah, melainkan getir dan tidak percaya. Bayangkan, orang sebaik itu bisa melakukan hal begitu. Kata Pak Sumarno suatu malam sambil menatap kosong kealan, duit memang bisa membutakan. Tuh, saut yang lain, menyeruput kopi pelan. Tak ada yang menanggapi setelah itu. Semua larut dalam diam panjang, seolah setiap kata yang terucap hanya menambah beban di dada. Bagas, pemuda yang pertama kali mencurigai Rahmat, kini bekerja sebagai kontributor lepas di sebuah media daring. Ia menulis kisah tentang perkara itu bukan untuk mengejar sensasi, melainkan untuk memperingatkan bahwa kebaikan yang tampak belum tentu tulus. Artikelnya berjudul Tersenyum di Siang Hari, Berlumur Dosa di Malam Hari, kisah gelap peternak Temanggung menjadi viral. Dibagikan ribuan kali, banyak yang menulis komentar iba. Banyak pula yang marah bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang sanggup menjual organ manusia demi uang. Namun di balik segala ketenaran itu, Bagas justru merasa hampa. Ia sering kembali ke tepi sungai Serayu kecil, tempat bungkusan hitam dulu ditemukan. Di sana, ia duduk di atas batu besar menatap air yang mengalir lambat, mencoba memahami makna dari semua yang terjadi. Kadang ia dihantui rasa bersalah. Meski niatnya baik, tindakannya membongkar rahasia itu telah menghancurkan keluarga Rahmat. Ia teringat tatapan Putri, anak Perempuan Rahmat, yang penuh kebencian ketika mereka terakhir bertemu di depan kantor polisi. "Kamu menghancurkan hidup kami," teriaknya waktu itu. Suara itu masih menggaung hingga kini. Desa perlahan berbenah. Pak Wiryawan digantikan kepala dusun baru. Pemerintah kabupaten memberi bantuan memulihkan citra wilayah. Namun upaya itu tak serta-merta menghapus stigma. Beberapa pendatang baru memilih pergi setelah mendengar cerita tentang desa organ. Wisatawan yang dulu datang untuk membeli susu segar atau melihat peternakan kini menjauh. Seolah ada aura gelap yang tak kasat mata menyelubungi tempat itu. Dewi hidup tertutup di kota. Ia bekerja di warung makan, membesarkan dua anaknya dengan tabah. Dalam satu wawancara terakhir dengan media, ia hanya berkata satu kalimat yang menyayat. "Saya mencintai suami saya, tapi saya lebih mencintai kebenaran." Setelah itu, ia tak pernah muncul lagi di hadapan publik. Ada yang bilang ia sakit. Ada pula yang bilang ia memilih menyepi untuk menebus dosa. Tak ada yang benar-benar tahu. Sementara itu, makam Rahmat berada di pemakaman umum di luar desa. Tak ada nama di batu nisannya. Hanya sebatang penanda kayu bertuliskan tanggal wafat. Nyaris tak ada yang berziarah. Bahkan keluarganya pun jarang. Sesekali Bagas datang diam-diam membawa bunga liar bukan karena simpati, melainkan karena ia merasa harus mengakhiri dendam yang sia-sia. Ia berdiri lama di depan nisan itu, membisikkan doa agar arwah Rahmat mendapat ampunan, sekaligus agar desa mereka benar-benar bisa tenang kembali. Meski waktu melaju, kecurigaan tetap hidup di benak sebagian warga. Ada yang percaya Rahmat bukan satu-satunya yang terlibat. Beberapa bersumpah pernah melihat orang-orang asing datang lagi ke desa setelah perkara dinyatakan tuntas mengambil sesuatu dari gudang lama milik Rahmat sebelum pergi dengan mobil hitam. Polisi yang diberitahu hanya berkata, "Itu kumakeba engkit." Tetapi di desa sekecil itu, kabar angin sering membawa kebenaran yang pahit. Suatu malam, ketika Bagas pulang dari kota seusai liputan, ia melewati kandang tua itu.
Sinar lampu motornya menabrak dinding penuh lumut. Dan sekejap saja ia yakin melihat bayangan seseorang di dalam. Ketika ia berhenti dan menyorot lebih terang, tak ada siapa-siapa. Namun dari celah papan, terdengar ketukan pelan yang ritmis, seperti seseorang memukul kayu dari dalam bagas terpaku. Ia tahu tak ada yang tinggal di sana. Tetapi bunyi itu nyoto. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu bergegas pergi tanpa menoleh. Dalam hati, ia paham meski Rahmat telah tiada, jejaknya belum sepenuhnya hilang dari tanah Temanggung ini. Keesokan harinya, Bagas menulis catatan kecil di buku hariannya. Kejahatan tidak selalu mati bersama pelakunya. Kadang ia menetap di tempat kejadian bersembunyi dalam ingatan, dalam ketakutan, dalam bisikan yang datang di malam hari. Bab ini menutup satu fase, tetapi juga membuka luka baru yang lebih dalam. Desa ini kini hidup dalam ketenangan yang semu. Dan meski semua orang berusaha melanjutkan hidup, tak seorang pun benar-benar bisa melupakan bahwa di balik sawah hijau dan udara sejuk Temanggung, pernah ada seorang peternak yang menjual bukan hanya daging sapi, melainkan kemanusiaannya sendiri. Di antara bayang-bayang jati tua di tepi jalan, gemericik sungai kecil masih mengalir pelan seolah membawa pesan lirih dari masa lalu yang enggan benar-benar pergi.